Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Cayaningrum, NIM 20180430194, kelas Kepensentralan, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Di Bank Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai profil Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia, dan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama, di profil Bank Indonesia, status dan kedudukan. Lembaga negara yang independen, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Yang pertama, sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Bank Indonesia mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misinya yaitu terdiri dari 7, salah satunya yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilan nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Kemudian ada tujuan dan tugas. Tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kemudian ada 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 tugasnya. Ketiga tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tercapainya dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai dari tahun 1600 sampai tahun 2011. Di tahun 1600, yaitu adanya kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencapai rempah-rempah. Di tahun 1602 adanya maskapai dagang, yaitu adanya pembentukan maskapai dagang yang dikenal dengan nama VOC, yaitu Persekutuan Dagang India Timur. Mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Kemudian tahun 1603 adanya tugas Penderectica Ostindicia Compagnie atau VOC, yaitu bertujuan untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746, yaitu adanya Bank Van Couren. Bank ini memiliki tugas untuk memeriksa pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Yang ke tahun 746, yaitu Bank Couren and Bank Van Leining, yaitu digunakan untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Di tahun 1888, yaitu ada lagi Bank Couren and Bank Van Leining, yaitu pada tahun ini adanya penutupan Bank Van Couren and Bank Leining karena adanya krisis keuangan. Yang tahun 1828 yaitu pendirian Deutsche Bank, yaitu pada saat ini bertujuan untuk bertindak sebagai bank sirkulasi karena DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Di tahun 1830 yaitu adanya ekspansi ekonomi kolonial Belanda, yaitu untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa sehingga Belanda memperlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Selanjutnya untuk tahun 1870 yaitu adanya liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Dimaksudkan bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia. Selanjutnya di tahun 1942 adanya masa pendukung Jepang, yaitu pada masa ini pemerintah militer Jepang DJP
likuidasi. Tugas DJP sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh NKG atau Napo Kaitashu Ginko. Kemudian di tahun 1952 adanya masa Hindia Belanda. Pada masa ini, hak istimewa kepada DJP untuk menjadi bank sirkulasi. Karena DJP untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di Indonesia Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1945 adanya negara wilayah di Indonesia. Pada saat itu, sebagian upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI akan menerbitkan uang dengan nama Oeng Republik Indonesia atau disingkat sebagai ORI. Kemudian di tahun 1949 adanya Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai RIS. Di tahun 1953 adanya berdirinya Bank Indonesia itu sendiri. Pada masa itu berdirinya Bank Indonesia akan muncul desakan kuat untuk mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Indonesia. Pada masa itu juga terjadinya masa ekonomi terpimpin, di mana Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Kemudian di tahun 1968 adanya Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit 1. Kemudian di tahun 1988 yaitu adanya deregulasi perbankan. Di tahun 1997 yaitu adanya krisis moneter Asia, di mana pada saat krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturasi bank-bank yang tidak sehat. Di tahun 1999 adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Selanjutnya di tahun 2004 adanya pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di sini menegaskan bahwa kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas, dan wewenang dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Di tahun 2009 adanya penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintahan. Di tahun 2011 atau di tahun yang terakhir ini, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan berpindah ke OJK, yaitu yang disahkan oleh DPR terhadap Undang-Undang Nomor 21 tentang tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Selanjutnya, transformasi Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Karena Bank Indonesia memiliki cita-cita yang panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya yaitu adanya misi. Misi akan menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Selanjutnya, di dalam transformasi Bank Indonesia adanya 7 insting kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia, yaitu adanya cinta Bank Indonesia, yaitu untuk mencapai lembaga dengan sepenuh hati. Yang kedua adanya cinta ilmu, yaitu untuk terus belajar setinggi mungkin. Karena ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga adanya berpikir strategis, yaitu mengasah kemampuan berpikir yang strategis. Yang keempat memimpin perubahan, yaitu agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Yang ketiga adanya gaining commitment,
yaitu kemampuan memobilisasi dan menetapkan komitmen orang lain, khususnya dalam ilmu yang dipimpin, dengan cara memotivasi, menjelaskan mengenai visi, strategi, maupun program yang dimiliki, dan mengajak untuk melaksanakannya. Yang keenam, adanya cinta Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan berintegrasi sesuai dengan agama, bermeditasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kemudian yang ketujuh, adanya cinta keluarga, untuk menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya beban. Kemudian transformasi Bank Indonesia, yaitu untuk mencapai program. Di dalam mencapai program ini terdapat IMB WB Annual Meeting 2018, yaitu dijelaskan bahwa pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan yang merupakan atau menghadirkan adanya Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademik, NGO, dan media. Secara keseluruhan total peserta mencapai 15.000. Tujuan utama penyelenggaraan AM 2018 yaitu menentukan kepala dunia bahwa Indonesia dan Asia sebagai ekonomi yang reformed, resilient, dan progresif. Kemudian sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau SIMODIS, yaitu SIMODIS ini akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang berkomprehensif baik bagi Kemenq dan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk BI, yaitu adanya perluasan underlying aset menerbitkan sukuk Bank Indonesia yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying aset atas sukuk Bank Indonesia. Kemudian adanya pendalaman pasar melalui Indonesia atau Indonesia Overnight Index Average. Yang pertama yaitu Domestic Non-Deliverable Forward atau disingkat menjadi DNDF, yaitu untuk meningkatkan keyakinan bagi ekspor, importin, serta investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berinvestasi melalui kemudahan transaksi lindung nilai terhadap risiko dan tukar rupiah. Kemudian yang kedua adanya peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembayaran properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor disingkat menjadi PBI LTV atau FTV. Yang ketiga yaitu adanya counter cycle capital buffer atau disingkat sebagai CCB, yaitu merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga buffer untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Yang keempat yaitu penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas instahari atau disingkat sebagai FLI, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal, yang salah satunya melalui pencepatan implementasi keuntungan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi sistemen dana. Yang kelima, adanya penentuan UKA atau uang kertas asing, yaitu digunakan untuk memperkuat sarana monitoring aktivitas pembawaan UKA oleh Bank Indonesia melalui kewajiban pelaporan secara berkala Badan Perizinan kepada Bank Indonesia. Yang keenam yaitu adanya perluasan local currency settlement atau LCS, yaitu di sini yang dimaksudkan yaitu LCS for work tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand secara lebih efisien. Kemudian nomor yang terakhir yaitu BI Religi, di mana BI Religi ini digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai religi, perilaku kerja sehari-hari, kebersamaan ibadah untuk institusi, dan mendapatkan hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pegawai dapat berkontribusi nyata dan optimal terhadap Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.